Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi idza aradallahu bi'abdin min ibadihi khaira yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hadana li syar'ihil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Namun sebelum itu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi haji dan umrah. Menurut syara, haji adalah bermaksud pergi menuju ke Baitullah di tanah suci Mekah guna menunaikan serangkaian ibadah haji. Sedangkan umrah adalah pergi menuju ke Baitullah di tanah suci Mekah guna menunaikan serangkaian ibadah umrah. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Fathul Qorib, wa syar'an qasdul baitil harami lin nusuki. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a: al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zadi war rahilah wa tahliyatut tariqi wa imkanul masiri. Syarat-syarat wajibnya haji itu ada 7 macam, yaitu Islam, baligh, berakal, yakni tidak gila, merdeka atau bukan budak, kemudian bisa mengerjakan, yakni ada bekalnya, yaitu ongkos dirinya pulang pergi dan belanja untuk keluarga yang ditinggalkannya, dan ada kendaraannya, kepunyaan sendiri atau menyewa bagi penduduk di luar Mekah yang jauhnya 15 farsah atau lebih. Kemudian tiada hambatan yang serius. Lalu dimungkinkannya melaksanakan perjalanan haji, yakni masih ada kesempatan yang memungkinkan melaksanakan haji dengan cara yang wajar menuju ke tempat pelaksanaan haji setelah tersedianya bekal dan kendaraan. Dalam hal wajibnya adanya bekal bagi seorang itu harus melebihi dari hutangnya, sebagaimana penjelasan dalam kitab Fathul Qorib, wa yushtaratu kaunu ma dzukira fadilan an dainihi wa arkanul haji arba'atun: al-ihramu ma'an niyyah wal wuqufu bi Arafah wat tawafu bil baiti was sa'yu bainas Safa wal Marwah. Rukun-rukun haji itu ada 4, yaitu menjalankan ihram dengan niat memulai manasik haji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali, sa'i atau berjalan pulang pergi antara Bukit Safa dan Marwah. Wa arkanul umrati thalathatun: al-ihramu wa tawafu wa sa'yu wal halqu awit taqsir fi ahadil qawlain.
Rukun umrah itu ada 3, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Kemudian bercukur rambut, kepala, atau memendekkannya, menurut salah satu kaul dari 2 pendapat imam. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'a. Al-ihramu minal miqat wa ramyul jimari salasi wal halqu. Jadi wajibnya haji selain rukun itu ada 3, yaitu ihram dimulai dari miqat, melontar jumroh yang berjumlah 3, kemudian bercukur rambut kepala atau memendekkannya saja, namun yang lebih utama bagi pria bercukur dan bagi wanita memendekkannya. Wa sunanul haji sab'un al-ifradu wa huwa taqdimul haji al-umrah wa talbiyatu wa tawaful qudumi wal mabitu bi Muzdalifah wa rak'ata tawafi wal mabitu bi Minan wa tawaful wada'i. Sunnahnya haji itu ada 7, yaitu ifrad. Apakah ifrad? Ifrad adalah mendahulukan haji daripada umrah, itu yang namanya ifrad. Kemudian talbiyah, yaitu membaca kalimat labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik, sepanjang ihram. Nah, kemudian membaca sholawat lalu berdoa kepada Allah. Selanjutnya adalah tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan sewaktu baru datang di kota Mekah. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat tawaf, ya, sehabis melaksanakan tawaf. Bermalam di Mina, tawaf wada, yaitu tawaf saat hendak pulang dari kota Mekah ke rumah. Terkait penjelasan miqat, miqat adalah masa dan tempat menjalankan haji. Masa menjalankannya adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari Dzulhijjah. Tempat mulai menjalankannya bagi penduduk Mekah, ya Mekah sendiri. Bagi selain penduduk Mekah, dari Arafah, Madinah, ialah Dzulhulaifah. Dari arah Syria, Mesir, dan Afrika ialah Juhfa. Dari arah Tihamah, Yaman, ialah Yalamlam. Dari arah Najd, Hijaz, dan Najd, Yaman, ialah Qam. Dan dari arah timur ialah Dzati Irq. Mengenai jumroh, artinya sekumpulan batu-batu kecil. Melontar jumroh menurut syara ialah melontar 7 buah batu kecil pada tempat yang telah ditentukan di waktu haji. Wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihrami minal makhiti wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Dan wajib bagi pria ketika ihram itu menggunakan pakaian tak berjahit dan mengenakan kain dan selendang putih. Ini menurut kaul yang terkuat, seperti yang diterangkan di dalam syarah Muhadzab. Faslun wa yahrumu 'alal muhrimi 'asharatu asya'a. Lubusul makhiti wa taghtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi wal kafaini minal mar'ah wa tarjilu sya'ri wa halquhu wa taqlimul awfari wa tibu wa qatlus saydi wa aqdun nikahi wal wat'u wal mubasharatu bisyahwatin. Dan haram bagi orang yang sedang ihram itu 10 perkara, yaitu mengenakan pakaian berjahit, menutup seluruh atau sebagian kepala bagi pria dan wajah bagi wanita, serta 2 telapak tangan, menyisir rambut, memotong rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, membunuh binatang buruan di darat, melakukan akad nikah, menikah sendiri atau menikahkan orang lain, kemudian bersetubuh, lalu bersentuhan antara pria dan wanita dengan syahwat. Wa fi jami'i dzalik al-fidyah
illa 'aqdan nikahi fa innahu la yan'aqidu wa la yufsiduhu illa al-wat'u fil farji wa la yakhruju minhu bil fasadi. Dalam pelanggaran terhadap semua apa yang telah disampaikan tadi, itu ada fidyah atau ada tebusan, kecuali akad nikah. Karena akad nikah itu sesungguhnya tidak sah. Dan tidak ada yang merusakkan ihram kecuali persetubuhan pada kemaluan. Sedang orang yang ihram itu tidak boleh keluar dari ihramnya yang rusak, tetapi ia harus meneruskan ibadah hajinya hingga selesai. Wa man fatahu al-wuqufu bi Arafata tahallala bi'amali umratin wa 'alaihi al-qada'u wal hadyu. Barang siapa yang tertinggal atau tidak melakukan wukuf di Arafah, maka wajib bagi dia melakukan tahallul, yaitu keluar dari ihram haji dengan mengerjakan umroh, dan wajib ia mengqadha hajinya dan membayar denda seperti yang akan diterangkan nanti. Wa man taraka ruknan lam yahilla min ihrami hatta yatiya bih wa man taraka wajiban lazimahu dam wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Barang siapa meninggalkan rukun haji, maka ia tidak boleh keluar dari ihramnya sehingga selesai menunaikannya. Dan barang siapa meninggalkan wajib-wajibnya haji, maka ia harus atau wajib membayar dam. Dan barang siapa meninggalkan sunnah-sunnah haji, maka ia tidak wajib membayar apapun, karena apa yang telah ditinggalkannya itu bersifat sunnah. Faslun. Wad dima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Ahaduha ad-damul wajib bitarki nusukin wa huwa 'ala tartib syatun fa illam yajid fasiyamu 10 ayyamin thalathatan fil haji wa sab'an idza raja'a ila ahli. Denda-denda yang wajib dibayar ketika ada pelanggaran di dalam ihram itu ada 5 macam. Pertama, denda yang wajib dibayar karena meninggalkan pekerjaan yang diperintahkan di dalam haji. Kalau yang ini itu sifatnya tertib atau urut, yaitu seekor domba. Jika tidak didapatkan, maka ia wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dikerjakan ketika haji dan 7 hari dikerjakan ketika dia telah pulang ke rumahnya. Wasani ad-damul wajibu bil halqi wat tarafuh wa huwa 'ala takhyiri syatun aw shaumu 3 ayyamin aw at-tasadduqu bi 3 asa'in 'ala 6 masakin. Kedua adalah denda yang wajib dibayar karena bercukur rambut dan memakai wangi-wangian, yaitu dia boleh memilih seekor domba atau puasa 3 hari atau bersedekah 3 sa' atau sekitar 72 on makanan pokok kepada 6 orang miskin. Wasalithu ad-damul wajibu bi ihsarin fayatahallalu wa yahdi syatan. Ketiga, denda yang wajib dibayar karena terkepung oleh musuh atau terhalang jalan melakukan haji karena begal misalkan, maka boleh orang yang ihram itu melaksanakan tahallul dan harus menghadiahkan seekor domba. Warabi'u ad-damul wajibu biqatli as-saydi wa huwa 'ala at-takhyir. In kana as-saydu mimma lahu mithlun akhraja al-mithla min an-na'am aw qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw sama 'an kulli muddin yawman. Wa in kana as-saydu mimma la mithla lahu akhraja biqimatihi ta'aman aw sama 'an kulli muddin yawman. Keempat, denda yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Nah, itu dia boleh memilih. Jika binatang buruan itu termasuk yang ada
yang menyerupainya seperti kijang, ini menyerupai kambing, maka wajib dia mengeluarkan kambing. Atau kalau tidak, dia hargai itu dan membeli dengan harga tersebut makanan dan menyedekahkannya kepada orang miskin. Atau kalau tidak, haruslah ia berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mudnya itu 1 hari. Dan jika binatang buruan itu termasuk hewan yang tidak ada yang menyerupainya, maka wajib dia mengeluarkan atau menyedekahkan makanan seharga binatang itu kepada orang miskin, atau berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mudnya 1 hari. Wal khamisu adamul wajibu bil wad'i wa huwa 'ala tartib badanatun fa illam yajidha fa baqaratun fa illam yajidha fa sab'un minal ghanam fa illam yajidha qawwama al badana washtara biqimatiha wa tasaddaqa bihi fa illam yajid sama an kulli muddin yawman wala yujzi'uhu al-hadyu wal it'amu illa bil haram wa yujzi'uhu ay yasuma haitsu sya'a wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi wal muhillu wal muhrimu fi dzalik sawa'un. Kelima, denda yang wajib dibayar karena persetubuhan. Untuk hal ini harus dilakukan secara urut, yaitu dia harus membayar onta. Jika tidak dapat ia peroleh, maka sebagai gantinya ia wajib membeli seekor lembu. Jika tidak diperolehnya, maka sebagai gantinya 7 ekor kambing. Jika tidak ia peroleh juga, maka hendaklah ia memberi harga onta tersebut, dan dengan harga itu hendaklah ia membeli makanan dan menyedekahkannya kepada orang fakir miskin. Jika ia tidak mampu, maka wajib bagi dia berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mudnya 1 hari. Nah, hadiah dan pemberian makanan itu tidak cukup dilakukan kecuali di tanah haram. Sedangkan berpuasa tersebut cukup dilakukan di mana saja orang yang membayar denda itu menghendaki, di mana saja boleh. Tidak boleh membunuh binatang buruan di tanah haram dan juga memotong pepohonan. Nah, orang yang tidak sedang melaksanakan ihram maupun orang yang tengah melaksanakan ihram, dalam hal ini hukumnya sama. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.